Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita membahas seri doa Bapa kami dengan tema lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan subtema penipuan setan dalam agama. Maka yang disebut kerukunan agama itu adalah suatu slogan yang indah sekali. Tapi sebenarnya itu sulit terjadi. Itu sebab banyak orang Islam semakin belajar Islam, semakin membenci Kristen. Orang Kristen makin mengetahui Kristen, makin mengetahui tidak ada agama lain yang mempunyai ilah yang sejati. Lalu bagaimana? Setiap manusia kita harus menghormati manusia yang lain dan berusaha untuk hidup damai dengan semua. Tetapi secara jujur kita mengetahui tidak ada Allah yang lain. Kita tidak bisa kompromi. Ini sulit. Saya mengaitkan semua kepalsuan agama itu ke dalam ayat ini. Inilah pentingnya berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bukan dari kejahatan alam, bukan dari kejahatan moral, tetapi dari si jahat itu sendiri. Kalau di belakang itu ada si jahat yang telah memasukkan semua dan engkau tidak sadar, lalu engkau hanya menerima mentah-mentah apa yang diberi kepadamu sebagai yang asli. Padahal itu bukan yang asli. Selanjutnya, seumur hidupmu engkau terus membela yang palsu itu, dan seluruh waktu hidupmu disita habis. Seluruh tenaga dalam hidupmu diperas habis untuk membela yang palsu. Bahkan seumur hidup kekalanmu ditukar dan dihancurkan oleh kepalsuan itu. Ini sungguh suatu kecelakaan menjadi manusia. Sudah berapa ratus juta orang yang mati untuk membela kebenaran yang tidak benar. Sudah berapa ratus ribu orang yang mati membela Allah yang bukan Allah. Lalu mereka tidak boleh diganggu karena menganggap Allahnya itu benar. Allahnya begitu baik, dan dia sudah mendapatkan pengajaran yang begitu baik, dan dia melakukan yang benar. Kalau semua agama mengajarkan yang baik, lalu orang yang mempercayainya merasa sudah berbuat baik menurut agamanya, tetapi bagaimana jika di belakang agama itu adalah Allah yang palsu? Ketika menghormatkan hal ini, saya bisa merinding, karena ini bersangkut paut dengan nasib kekekalan setiap pribadi. Kekekalan kita ditentukan oleh iman yang benar kepada Allah, yang benar dalam kebenaran yang benar, bukan kepada Allah palsu yang dianggap sebagai Allah yang benar. Di sini terdapat perbedaan yang begitu besar. Manusia perlu agama, dan agama menjadi cara dia berbuat baik. Kalau dia merasa apa yang ia lakukan itu benar, dan menurut kebenarannya sendiri menganggap dia sudah berbuat baik, tetapi di belakangnya adalah si jahat dan tidak mengetahuinya, bagaimana? Ini sangat menakutkan, benar-benar sangat menakutkan. Kita melihat Yesus Kristus sudah berbicara begitu mendalam, tapi orang biasa tidak melihatnya. Mereka tahunya cuma ketika mereka mengendarai mobil yang Tuhan beri. Mereka selamat karena tidak tabrakan. Pada waktu Clinton memperdamaikan Yahudi dan Palestina, dalam hati saya meragukan hal itu. Mungkinkah dua bangsa dan negara yang sedang bertikai dengan begitu sengit bisa segera berdamai? Apakah ini bukan mimpi di siang bolong? Saya melihat hal ini sangat tidak mungkin berhasil. Ketidakmungkinan sampai berapa lama? Sampai selama-lamanya. Kenapa saya begitu pesimis? Saya seorang yang pesimis. Saya selalu melihat segala sesuatu pesimis sekali, tetapi dalam menjalankan tugas saya harus optimis. Di dalam dunia yang sangat membuat pesimis ini, saya bekerja sebagai seorang yang sangat optimis. Di dalam dunia yang sangat, saya melakukan kewajiban saya sebagai orang
yang sangat positif. Ketika ulang tahun gereja saya, undangannya dirancang dengan memakai gambaran sanjakala, bukan gambaran matahari terbit. Saya sengaja memakai gambar itu dan ada gereja yang cemerlang sekali di pinggir. Ini berarti dalam dunia yang sudah semakin senja, dalam masyarakat yang semakin menurun moralnya, semakin merosot rohaninya, semakin tidak beriman, kita tetap berdiri tegak untuk Tuhan. Di dalam lingkungan kita yang begitu senja, begitu suram, begitu menyedihkan, kita tetap mempunyai harkat diri, kita tetap mempunyai pendirian, dan berdiri teguh untuk memuliakan Tuhan. Pada waktu setan mengerjakan segala sesuatu, dia tahu bagaimana menipu manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah. Allah menciptakan manusia untuk menjalankan kehendaknya, tetapi setan mencobai manusia untuk merusakkan kehendak Allah. Caranya seperti apa? Dengan tipu daya dan penyesatan, membuat yang paling salah dianggap benar, memperdaya orang sehingga apa yang salah dianggap benar. Kalau yang salah sudah dipercaya benar, maka semua yang rusak akan diterima. Agama itu baik, bukan? Agama itu mengajarkan yang baik, bukan? Lalu engkau menerima agama itu, engkau sudah tidak usah pikir lagi, tidak usah ragu lagi. Engkau sedang menjalankan kebaikan menurut kebaikan yang diberikan kepada engkau. Justru di sini saya tidak mau terima. Kenapa yang disebut baik kamu yang beritahu? Kenapa yang baik itu bukan merupakan wahyu dari Tuhan? Hanya kriteria atau standar yang diberikan dan otoritas Tuhan sajalah yang harus kita terima. Orang berkata semua agama sama. Saya katakan tidak. Orang berkata semua agama baik. Saya katakan tidak. Kalau semua agama sama, mengapa Tuhan memberikan hal yang tidak sama kepada orang yang tidak sama? Jangan hanya melihat kejahatan, tetapi lihatlah si jahat yang ada di belakang kejahatan itu. Ini lebih penting daripada hanya melihat kejahatan adalah yang merugikan saya atau tidak. Apalagi kalau kejahatan itu menguntungkan saya. Saya pun mau. Ini adalah anak-anak setan. Begitu banyak orang mencari uang dengan cara curang. Apa yang dipentingkan ialah keuntungannya. Tetapi apakah pakai cara curang atau tidak, dia tidak peduli. Akhirnya dia menjual jiwanya, menjual dirinya, menjual moralnya, menjual karakternya, hanya demi mendapatkan uang yang sebentar saja akan layu. Setan akan menang besar, engkau akan rugi besar. Jangan engkau menganggap diri pintar. Jangan selalu menganggap diri sudah mutlak benar, karena dalam sikap dan cara demikianlah, yaitu menganggap diri sudah benar, kita selalu tertipu oleh iblis. Jika di belakang kejahatan itu ada si jahat dan engkau tidak melihat si jahat, engkau tertipu berkali-kali lipat. Amin.